Hello pemirsa, 观众朋友们大家好，很高兴又能在中国你好和大家会面. Kembali lagi bersama saya Andi Chu dalam program Tiongkok Ni Hao. Kami telah menyiapkan beragam berita penting dan menarik seputar Tiongkok untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tiongkok pada hari Minggu 11 Juni lalu telah menyerahkan sejumlah bantuan makanan ke Suriah. Upacara penyerahan yang digelar di Damaskus itu dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok untuk Suriah, Shi Hongwei, dan Presiden Bulan Sabit Merah Arab Suriah atau Syrian Arab Red Crescent (SERC), Khaled Habobati. Menurut Kedutaan Tiongkok, pasokan makanan yang dikirim ke Suriah berjumlah lebih dari 3.500 ton, termasuk 1.180 ton beras dan 2.336 ton gandum. Dalam pidatonya, Shi mengatakan pasca gempa kuat melanda Suriah awal tahun ini, Tiongkok telah memberikan beberapa gelombang bantuan kemanusiaan darurat ke Suriah yang sepenuhnya menunjukkan persahabatan tradisional antara kedua negara, terutama di masa-masa sulit. Ia juga mengatakan Tiongkok selalu dengan tegas mendukung pembangunan dan rekonstruksi Suriah dan akan terus memberikan bantuan ke Suriah sesuai kapasitasnya di masa depan. Di sisi lain, Habobati mengatakan Suriah dan Tiongkok adalah teman yang baik dan tulus. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan pangan Tiongkok yang berharga. Ia pun memastikan pihak Suriah akan mengirimkan paket makanan ini secepat mungkin ke tangan para korban gempa yang sangat membutuhkan. على طول بنحس بكل معونتهم وهذا مو غريب عليهم كل سنه بيبعثوا لنا المواد الاغاثيه اللي نحن محتاجينها واللي شعبنا السوري محتاجها. Tiongkok dan Honduras pada hari Senin 12 Juni lalu mengeluarkan pernyataan bersama setelah Presiden Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Presiden Honduras, Iris Samara Castro Sarmiento, yang sedang berkunjung di Beijing. Pernyataan itu diungkapkan oleh Cai Wei, Direktur Jenderal Departemen Urusan Amerika Latin dan Karibia di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada konferensi pers di Beijing di hari yang sama. Menurut pernyataan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Honduras berdasarkan prinsip satu Tiongkok, membuka babak baru dalam sejarah hubungan bilateral yang sejalan dengan kepentingan fundamental kedua negara dan bangsa. Kedua belah pihak juga berjanji untuk bersama-sama menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, menjaga tatanan internasional berdasarkan hukum internasional, menjaga norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB, serta mendukung multilateralisme sejati. Pihak Honduras mengatakan dengan tegas mendukung dan mematuhi prinsip satu Tiongkok, dan dengan tegas menentang kegiatan separatis Taiwan dalam bentuk apapun, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip satu Tiongkok. Setelah melakukan pembicaraan, Xi dan Castro juga menyaksikan penandatanganan 17 dokumen kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Honduras yang mencakup berbagai bidang. Pasokan bantuan kemanusiaan pertama yang dikirim Tiongkok ke Myanmar tiba di Bandara Internasional Yangon pada hari Senin 12 Juni lalu. Ini merupakan bantuan untuk kerusakan serius yang dialami Myanmar pasca dilanda topan tropis Mocha pada pertengahan bulan Mei lalu. Topan tersebut telah menyebabkan bencana parah di banyak provinsi, negara bagian, dan wilayah di seluruh negeri, menewaskan lebih dari 140 orang dan menghancurkan hampir 200.000 rumah. Sejumlah besar infrastruktur dan rumah juga rusak akibat bencana alam tersebut. Menanggapi bencana tersebut, pemerintah Tiongkok telah memberikan bantuan kemanusiaan darurat ke Myanmar. Gelombang pertama bahan yang dikirim ke Myanmar kali ini berjumlah 10 ton, termasuk 10.000 kelambu dan 10.000 selimut. Tiongkok juga akan menyediakan 190 ton bahan seperti tablet pemurni air, makanan, generator portable, dan pompa air yang akan dikirimkan melalui laut dalam waktu dekat. Pemerintah Tiongkok juga telah menyumbang 1 juta yuan ke Myanmar untuk pemulihan pagoda yang rusak akibat topan di Bagan. Yoga ဘာပေါ်ချစ်ချီနဲ့တို့တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ချောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ချင်းကောင်းပြီးသားတာနဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပေးတာဖြစ်တဲ့တို့နေအများကြီးဝမ်းသာတယ်အခဏ
ုံနှန်းတဲ့ဒေတာကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့ဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့လှူဒန်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ် Anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki pada hari Selasa 13 Juni lalu di Beijing. Al-Maliki menemani Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok dari tanggal 13 hingga 16 Juni 2023. Presiden Abbas dan Al-Maliki tiba di Beijing pada hari Selasa 13 Juni disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Teng Li. Qin mengatakan bahwa Tiongkok selalu dengan tegas mendukung tujuan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah. Tiongkok juga akan terus mendukung arah pembicaraan damai yang benar dan menyumbangkan kebijaksanaan dan kekuatan Tiongkok untuk penyelesaian masalah Palestina. Pada bulan April lalu, Qin Gang juga mengatakan bahwa negaranya bersedia membantu negosiasi perdamaian Palestina-Israel. Tiongkok mendukung dimulainya kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel sesegera mungkin berdasarkan solusi dua negara dan bersedia untuk berperan aktif dalam usaha mewujudkannya. Di sisi lain, Al-Maliki mengatakan Palestina dengan tegas mematuhi kebijakan satu Tiongkok dan akan terus mendukung Tiongkok dengan tegas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti Tiongkok. Hari pertama Konferensi Bisnis Arab Tiongkok ke-10 di Shijie Alapuo Zhongguo Shangwu Huiyi menyaksikan penandatanganan lebih dari 30 perjanjian senilai lebih dari 70 miliar yuan yang setara dengan 145 triliun rupiah. Ini menggambarkan potensi besar kerjasama ekonomi dan investasi antara Tiongkok dan negara-negara Arab. Konferensi yang berlangsung selama 2 hari di ibu kota Arab Saudi Riyadh itu merupakan acara skala terbesar sejak dimulai pada tahun 2005 dengan lebih dari 3.000 peserta bergabung tahun ini. Dengan tema berkolaborasi untuk kemakmuran, konferensi yang dibuka pada hari Minggu 11 Juni lalu ini membahas berbagai topik strategis seperti inovasi teknologi, kecerdasan buatan dan big data, pengembangan energi terbarukan, pengembangan industri dan pertambangan yang terkoordinasi, serta keamanan rantai pasokan. Para tamu mengaku optimis dengan potensi kerjasama lebih lanjut antara Tiongkok dan negara-negara Arab. Pasalnya, Tiongkok telah muncul sebagai mitra dagang utama negara-negara Arab dengan total nilai ekonomi dan perdagangan antara keduanya mencapai 430 miliar dolar AS, yang setara dengan 6.400 triliun rupiah pada tahun 2022. 参加这次中阿企业家大会啊，让我感受到中国和阿拉伯各国经贸合作的潜力真的是还是非常巨大。现在呢，我看到了22个阿盟国家和中国企业啊，大量的在洽谈合作，尤其是在供应链这个合作领域啊，应该说是充满了潜力。 في انطلاق القطار الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال والعرب الصينيين في الرياض. وهذا أن يدل على شيء يدل على الانفتاح الصيني تجاه الدول العربية بشكل عام. Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan info menarik dari Tiongkok pekan depan. Kanxie您的收看. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. 我们下期见. Sampai jumpa.